Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin para bapak, para jamaah sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada hari ini kita sekalian masih diberikan umur panjang, kembali bertemu dengan Ramadan, menjalani hari-hari Ramadan, dan hari ini kita memasuki hari yang keempat. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya untuk mengerjakan berbagai ketaatan kita, ketaatan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa Ramadan bulan yang istimewa dan Allah memberikan ini kepada kita. Bahkan disebut dalam satu riwayat, Ramadan itu adalah bulan umat Nabi Muhammad, jadi bulan bagi kita sekalian. Setidaknya ada 3 ya, tujuan maupun hikmah dari Allah memberikan Ramadan kepada kita. Yang pertama, Allah menghendaki dengan Ramadan supaya kita bisa membersihkan diri, mensucikan diri dari segala dosa-dosa kita. Maka kita baca dalam hadis Nabi ketika menjelaskan tentang puasa Ramadan dan sholat malam Ramadan, siapa yang mengerjakannya maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi di bulan Ramadan kita berpuasa, di bulan Ramadan kita sholat malam, tarawih, witir, dan seterusnya. Itu akan menghapuskan dosa ya. Kita akan kembali bersih dengan ibadah-ibadah tadi di bulan Ramadan. Yang kedua, hikmah atau tujuan daripada Allah memberikan Ramadan kepada kita adalah agar kita menjadi manusia yang terhormat ya, menjadi manusia yang mulia, yaitu menjadi manusia yang takwa kepada Allah. Maka ayat dalam surat Al-Baqarah 183, ayat yang berisi perintah kita untuk melaksanakan saum Ramadan, di ujung ayat itu Allah menyebutkan bahwa tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang takwa. Jadi Ramadan bulan istimewa Allah berikan kepada kita supaya kita menjadi orang yang takwa ya, orang yang mulia. Dan yang ketiga, tujuan maupun hikmah Allah memberikan Ramadan kepada kita adalah Allah menghendaki agar kita menjadi ahli sorga. Allah menginginkan kita dengan Ramadan ini supaya kita mendapatkan sorga. Maka kita baca dalam hadis Nabi bahwa orang yang berpuasa Ramadan atau orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama adalah ketika berbuka, dan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Allah. Saya membaca dalam kitab Tanqihul Qaul, Imam Nawawi Al-Bantani ketika menjelaskan tentang hadis ini, tentang kegembiraan orang yang berpuasa, kata beliau, kenapa orang yang berpuasa gembira ketika ketemu Allah? Kata beliau bahwa karena ketika itulah saat ketemu Allah, orang yang berpuasa akan mendapatkan balasan sorga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu doa yang juga kita sering baca di waktu-waktu Ramadan kita adalah minta surga kan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hadirin yang Allah muliakan, jadi sekali lagi saya mengingatkan diri saya dan kita semua, mari kita bersyukur ya, bersungguh-sungguh bersyukur kepada Allah atas nikmat kita kembali dipertemukan dengan Ramadan, dan kita menjalani hari-hari Ramadan dengan terus menunjukkan ketaatan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar 3 capaian atau 3 tujuan yang disebutkan tadi bisa kita capai, yaitu kita kembali bersih dari dosa, yang kedua kita menjadi orang yang takwa, dan ketiga kita kelak di yaumul qiyamah mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini materi yang saya sampaikan adalah tentang bahaya maksiat ya, atau kita juga menyebut dosa ya, maksiat dan dosa. Maksiat itu perbuatan menyimpang ya. Maksiat itu adalah
perbuatan melanggar aturan Allah, ya, menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Akibat dari pelanggaran tersebut maka pelakunya mendapatkan dosa gitu. Jadi maksiat itu udah pasti mendatangkan dosa gitu. Walaupun kita menyebut maksiat dosa gitu, kita anggap bahwa dosa itu adalah perbuatan gitu, ya. Padahal dosa itu sesungguhnya adalah akibat dari maksiat begitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kadang kita menggunakan dua kata ini secara bersamaan, ya. Dosa ya maksiat, maksiat ya dosa gitu. Jadi maksiat adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Allah, ya, melanggar perintah Allah, yang bisa dilakukan akan tadi mendatangkan dosa. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi atau juga kita sebut maksiat ini adalah dengan durhaka, ya, kepada Allah, dengan melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah, ya. Dan tentu ketika sikap seperti itu dilakukan, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, bentuk maksiat ini macam-macam, ya. Ada maksiat yang langsung berkait dengan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya melakukan kesyirikan, ya, menduakan Allah, atau melakukan kekufuran, mengingkari adanya Allah gitu. Atau juga kemaksiatan terhadap diri sendiri, ya. Misalnya merusak diri dengan minum khamar misalnya, ya gitu. Atau bunuh diri misalnya. Atau juga maksiat kepada makhluk lain, misalnya kepada sesama manusia, ya, menganiaya orang lain, ya, dengan tangannya, ya, atau membunuh, ya, orang lain, atau dengan perkataan, ya, misalnya menceritakan keburukan atau mencaci maki, menghina dan seterusnya. Bahkan termasuk juga maksiat itu adalah kita melakukan terhadap binatang misalnya, ya, menyakiti binatang, itu juga merupakan kemaksiatan. Ini semua adalah perbuatan yang akan mendatangkan dosa. Tapi secara keseluruhan segala hal yang disebutkan tadi, bentuk-bentuk pelanggaran tadi, bentuk maksiat tadi adalah hakikatnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada pelanggaran terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 14, "Wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin." Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Surat An-Nisa ayat 14. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, pertanyaannya, kenapa manusia ini bisa berbuat maksiat gitu? Kenapa manusia itu melakukan pelanggaran? Melampaui atau melewati batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat maksiat, orang berbuat durhaka, atau kita sebut orang berbuat dosa, kemungkinannya ada 3. Yang pertama adalah terbawa arus, ya. Jadi ketika di mana ia berada, lingkungan masyarakatnya, ya, banyak sekali keburukan, banyak sekali kemaksiatan dilakukan oleh masyarakat sekitarnya, lalu kemudian dia terbawa begitu, ya, karena terbiasa melihat kemaksiatan seperti itu, ya. Contoh hadirin rahimakumullah, misalnya di kalangan remaja lah gitu, pacaran itu sudah dianggap biasa gitu, ya, padahal itu kan sesuatu kemaksiatan gitu, ya. Sesuatu yang dilanggar, ada sesuatu yang melanggar daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran sudah jelas. Surat Al-Isra ayat 32 misalnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah merupakan perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan.
pergaulan seperti pacaran, ya, itu kategorinya perbuatan mendekati zina. Karena di situ akan berduaan, ya, dua orang yang bercinta tadi atau yang katakanlah pacaran tadi melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dikerjakan seperti itu. Nah, fenomena ini kan sesuatu yang biasa ya di masyarakat gitu. Sehingga seseorang bisa terbawa karena dianggap biasa seperti itu. Dan ini bukan hanya di masyarakat barat ya, di masyarakat kita seperti itu. Kita sudah sangat permisif ya, sudah sangat terbuka ya dengan hal seperti itu misalnya. Yang kedua, seseorang itu bisa berbuat maksiat, berbuat dosa itu karena memang ya kebiasaan dia melakukan perbuatan itu, dan bahkan sudah tidak ada lagi anggapan bahwa yang dilakukan itu perbuatan dosa gitu. Jadi sudah terbangun persepsinya bahwa apa yang dilakukan itu adalah baik dan benar gitu. Jadi memang sudah hobinya seseorang itu melakukan perbuatan maksiat. Nah, yang ketiga, hadirin, bisa jadi seseorang itu berbuat maksiat, orang yang melakukan maksiat tadi sebetulnya dia orang yang juga taat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam istilah sehari-hari ada kalimat seloroh begini, STMJ gitu. Salat terus maksiat jalan misalnya kan gitu. Iya, dia salat gitu. Bukan cuma yang wajib, bahkan yang sudah dikerjakan. Dia baca Quran, ya, dia berzikir, dia juga ke masjid gitu. Tapi bersamaan dengan itu juga melakukan kemaksiatan. Jadi double ini kan gitu. Yang baik ada gitu, yang buruk juga ada. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau kita baca di awal tadi bagaimana Allah mengatakan dalam surat An-Nisa gitu. Ketika kita berbuat dosa ya, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka jelas sekali akibatnya di sini adalah akan Allah masukkan ke dalam neraka, bahkan dalam keadaan yang sangat hina. Nanti kita akan rinci tentang bahaya-bahayanya atas perbuatan maksiat tersebut. Jamaah sekalian, saya mengutip ada satu keterangan di sini bahwa orang-orang salaf ya, orang-orang terdahulu ya, menyatakan bahwa jika seorang hamba ya, berusaha menjauh dari maksiat, lalu syaitan melihat dia tampak enggan melakukan maksiat, maka syaitan akan terus mengganggunya dan berusaha mendorong supaya berbuat dosa. Lalu dia benar-benar terjatuh ke dalam kesalahan hingga membuatnya berani melakukan dosa dan maksiat, tidak peduli lagi terhadap iman dan kenikmatan serta berkahnya. Nah, hadirin, jadi kalimat ini ya, narasi ini ya, memberikan satu gambaran bahwa kita harus senantiasa waspada, senantiasa berhati-hati, bahwa ternyata setan itu tidak akan pernah berhenti. Setan tidak akan pernah bosan untuk menggelincirkan kita, untuk menyesatkan kita agar kita benar-benar terjatuh kepada perbuatan maksiat, kepada perbuatan dosa. Bahkan ya bisa dikatakan memang itulah pekerjaan setan kan gitu. Kesuksesannya sebagai setan itu adalah ketika bisa menggelincirkan manusia ya, untuk mengikuti apa yang diinginkannya. Dan apa yang diinginkan oleh setan adalah sesuatu yang pasti bertentangan dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada kita, maka setan menginginkan keburukan kepada kita ya. Kalau Allah menghendaki ketaatan kita kepada Allah, maka setan menghendaki kita adalah menentang Allah seperti itu. Maka kita harus berusaha ya senantiasa untuk melindungi diri kita untuk jangan sampai kita lengah, karena setan itu akan terus ya menggoda kita dengan segala cara. Bahkan dalam surat Al-A'raf ya ayat 15, 16 dan 17 di situ diceritakan tentang bagaimana setan itu dengan segala macam strategi ya untuk bisa menggelincirkan kita kepada kemaksiatan gitu. Bahkan orang yang beribadah, yang taat beribadah sekalipun ya, ketika bisa beribadah dengan baik dia akan ganggu. Misalnya digoda dengan ujub misalnya ya, supaya orang beribadah ini ujub gitu. Atau misalnya orang yang beribadah ini supaya riya gitu. Begitulah memang setan tidak akan pernah berhenti. Karena itulah satu hal yang
tidak boleh kita lupakan setiap saat untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang penting untuk dibaca oleh kita, mohon perlindungan dari syaitan, perlindungan dari gangguan syaitan, tipu daya syaitan, godaan syaitan adalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Atau kita biasa misalnya mendawamkan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan As dan surat An-Nas ya di waktu pagi dan waktu sore ya. Sunnah masing-masing kita baca 3 kali di situ ya. Termasuk juga hadirin kita senantiasa dalam keadaan zikir ya. Senantiasa juga kita dalam keadaan berwudu. Itu cara-cara yang diajarkan dalam agama ini supaya kita punya proteksi ya. Punya benteng ya untuk melindungi diri kita dari segala macam godaan syaitan yang akan datang dari arah manapun, dari depan, dari belakang, dari kiri kanan ya, dengan segala cara gitu. Maka kita senantiasa harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang disebutkan tadi ya. Kita berzikir ya, kita berdoa tadi ya, kemudian kita membaca surah-surah pilihan tadi ya, seperti itu. Termasuk kita senantiasa dalam keadaan berwudu. Jamaah sekalian rahimakumullah, berapa banyak ya orang yang menghendaki ketaatan namun tidak memperoleh taufik oleh karena dosa-dosa yang telah lama yang terlanjur diperbuat. Jadi hadirin, salah satu asar ya, salah satu bekas efek pada diri kita ya, jika kita melakukan perbuatan dosa, kita akan terhalang untuk melakukan ketaatan. Jadi taufik ya, jalan kita untuk melakukan ketaatan itu tertutup ya, kalau diri kita banyak dosa, kalau kita banyak melakukan kemaksiatan. Ini ada satu pernyataan ya, testimoni ya, kira-kira begitu dari salafus soleh terdahulu ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud ya. Beliau pernah ditanya ya, ada orang-orang yang beberapa orang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud gitu. Karena beberapa orang ini susah untuk bangun malam, susah untuk melaksanakan qiyamul lail gitu. Jadi malamnya tidur aja pulas begitu ya, untuk sholat malam itu susah. Nah, ketika mereka rasakan seperti itu, mereka bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, kami tidak bisa bangun malam. Ternyata kata Abdullah bin Mas'ud adalah kalian telah dijauhkan oleh dosa gitu. Jadi perbuatan dosa itulah yang membuat mereka itu susah untuk bangun malam gitu. Ya. Barangkali kita juga bisa introspeksi diri kita. Misalnya ketika kita sholat gitu, sholat mah sholat gitu, tapi kita susah untuk bisa merasakan kehusyuan di dalam sholat kita. Ketika kita sholat, kita merasa hambar aja gitu ya, tidak ada kesahduan. Boleh jadi itu karena dosa kita gitu, karena dosa masa lalu atau dosa yang sebelumnya yang kita lakukan, sehingga membuat hati kita ini menjadi kotor gitu. Sehingga terhalang hati kita untuk nyambung, terkoneksi dengan Allah. Jadi sinyalnya jelek, terganggu begitu. Ya. Baca Quran juga tidak merasakan getaran apa-apa gitu. Ya. Berdoa pun rasanya susah untuk bisa menangis begitu. Hadirin, kalau kita baca bagaimana pernyataan yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud, itu boleh jadi adalah karena dosa kita. Kemudian di sini ada juga apa yang disampaikan oleh salafus saleh Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan beliau mengaku sendiri ya apa yang terjadi pada dirinya. Beliau mengatakan, aku telah diharamkan bangun malam selama 5 bulan karena dosa yang aku lakukan. Bayangkan Pak. Jadi beliau mengatakan bahwa sampai 5 bulan ya, beliau tidak bisa bangun malam untuk tahajud, ya, untuk witir, ya, untuk sholat-sholat malam lainnya. Itu karena beliau sadar bahwa ternyata itu karena dosa yang pernah dikerjakannya. Jadi jangan-jangan hadirin kita juga begitu nih. Buat bangun malam susah, buat baca Quran juga malasnya luar biasa, susah, gitu. Melakukan ketaatan-ketaatan kita begitu berat gitu. Ini boleh jadi karena dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat. Karena itulah kita harus senantiasa
banyak beristighfar ya. Kita senantiasa banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya memberikan contoh kepada kita, walaupun beliau tidak punya dosa, ya, tidak punya kesalahan karena dimaksum oleh Allah, tidak kurang dalam sehari beliau 100 kali beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita yang sudah jelas kita punya salah, punya dosa, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk beristighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, berikutnya saya ingin jelaskan tentang ini bahayanya secara rinci apa yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Qur'an, apa yang kita baca dalam hadis-hadis Nabi ya. Akibat dari maksiat ataupun dosa ketika kita mengerjakan, ketika kita melakukannya. Ya. Yang pertama adalah akan tertutup cahaya ilmu. Ini satu catatan yang kita bisa ambil dari seorang ulama ya, Imam Asy-Syafi'i ya. Jadi sekali waktu beliau pernah mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi. Ini guru, salah satu guru daripada Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i mengeluhkan tentang ingatannya. Padahal kita sama-sama tahu dalam catatan biografi beliau diberikan kecerdasan yang Masya Allah, daya ingat yang sangat bagus. Bahkan di usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran ya, gitu. Nah, beliau mengadu kepada gurunya Al-Waqi tentang kelemahan daya ingatnya. Jadi beberapa waktu merasa berat, lemah daya ingatnya gitu, ya. Dan kemudian gurunya Al-Waqi tersebut ya memberikan nasihat kepada beliau. Beliau mengatakan dia menasehatiku supaya menjauhi maksiat dan memberitahukanku bahwa ilmu adalah cahaya gitu. Jadi menurut Waqi ya, ketika memberikan nasihat kepada muridnya Imam Syafi'i ya, bahwa yang membuat ya, lemah daya ingat daripada Imam Syafi'i adalah kemaksiatan. Karena itulah kemudian beliau menasihati supaya Imam Syafi'i menjauhi maksiat gitu. Karena ilmu itu adalah cahaya gitu. Dan cahaya akan susah masuk ya pada diri seorang ketika ada dosa, ada maksiat, karena dia tertutup gitu. Kemudian juga di sini ada keterangan dari Imam Syafi'i juga ya, terkait dengan gurunya. Salah satu gurunya juga yaitu adalah Imam Malik. Di mana sedang cahaya Allah tak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i ya, yakni ketika melihat kecerdasan dan ketajaman otaknya. Jadi ini seorang guru yang mengakui ya, mengagumi ya, akan kecerdasan muridnya, yaitu adalah Imam Syafi'i. Di mana kata Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya Allah telah memberikan cahaya di hatimu ya. Maka janganlah engkau menutupinya dengan kegelapan maksiat gitu. Jadi dari dua nasihat yang disampaikan oleh dua guru Imam Syafi'i ini, bahwa dosa ataupun maksiat itu akan menjadi penghalang ilmu masuk ke dalam diri kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka oleh karena itu jauhilah maksiat ya. Kita butuh ilmu ya. Dan tentu ilmu yang kita cari, ilmu yang kita kejar adalah ilmu yang bisa mendatangkan kebaikan buat kita ya. Ilmu yang membuat kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah. Ilmu yang membuat kita semakin terselamatkan ya dalam kehidupan ini, untuk senantiasa kita melakukan kebaikan, untuk menjauhi segala keburukan-keburukan yang disebut dengan ilmu manfaat ya. Ya, mungkin ada yang juga berpikir banyak tuh orang-orang berilmu itu, tapi mereka tidak beriman kepada Allah gitu. Nah, ilmu seperti itu tidak terkategorikan ilmu yang manfaat gitu. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang membuat seseorang beriman kepada Allah ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan bagi orang lain ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat seseorang itu bisa jauh daripada kemaksiatan gitu. Nah, sekali lagi ilmu yang semacam ini adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita terus kejar, tentu dengan senantiasa kita sadar untuk senantiasa menjauhi segala kemaksiatan. Karena tidak mungkin ilmu yang seperti itu akan turun ya. Cahaya itu tidak akan mungkin turun ya ketika dalam diri kita ada penghalang-penghalang yang berupa kemaksiatan tadi. Jamaah sekalian, kemudian yang kedua, bahaya dari maksiat adalah tertutupnya pintu rezeki ya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, wa inna rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin ya'maluha
Rawahu Ibnu Majah. Sesungguhnya atas seorang laki-laki itu diharamkan rezeki karena kesalahan yang dilakukannya. Jadi terhalang rezeki kita, ya. Terhalang rezeki yang Allah memberikan kepada kita akibat dosa kita. Ya. Maka kalau kita juga baca dalam hadis-hadis tentang keutamaan istighfar, ya, salah satu keutamaan istighfar itu adalah akan diberikan rezeki, akan dilapangkan rezeki, bahkan diberikan jalan rezeki dari jalan yang tidak terduga. Ya, gitu. Apa maksudnya? Jadi ketika kita istighfar, artinya kita mensucikan diri kita, maka rezeki akan datang kepada kita. Sementara kalau kita tidak istighfar, tidak bertobat kepada Allah, tidak mohon ampun kepada Allah, padahal kita berdosa, maka dosa atau maksiat akan menyumbat. Rezeki itu tidak lancar datangnya kepada kita. Rezeki itu menjadi terhalang, rezeki itu menjadi tertutup. Maka hadis ini harus menjadi perhatian betul bagi kita. Ya, kita berdoa kepada Allah minta dimudahkan rezeki, minta dilapangkan rezeki. Tapi kalau kita maksiat, terhalang rezeki itu untuk datang. Ya. Ada satu catatan menarik dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya. Beliau menjelaskan tentang hakikat daripada kebaikan dan hakikat daripada kemaksiatan. Apa yang beliau katakan? Bahwa sesungguhnya kebaikan itu membawa kecerahan di wajah. Makanya orang yang suka berbuat baik itu wajahnya itu ada cahayanya begitu, ya. Kelihatan cerah gitu, enak dipandang gitu. Cahaya di hati, keluasan rezeki, kekuatan di badan, dan kecintaan di hati para makhluk. Jadi orang yang melakukan kebaikan, ya, hakikat dari kebaikan yang dikerjakannya akan mendatangkan wajahnya bercahaya, bersinar, cerah, hatinya bercahaya, diluaskan rezekinya, dikuatkan badannya, bahkan dicintai oleh orang lain. Sebaliknya kemaksiatan atau kejahatan, kata Abdullah bin Mas'ud, itu akan mendatangkan kemuraman pada wajah, ya. Kemudian kegelapan di hati, kelemahan di badan, dan kekurangan rezeki serta kebencian di hati para makhluk. Jadi orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa, ya, maka wajahnya muram, hatinya gelap, lemah badannya, rezekinya sempit, dan dia akan dibenci, ya, oleh semua makhluk gitu. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi yang kedua adalah tertutupnya pintu rezeki. Yang ketiga, bahaya dosa atau maksiat ini, kata Allah dalam surat Yunus 27, adalah akan mendatangkan kehinaan. Orang dengan maksiatnya terhina, ya. Walaupun boleh jadi mungkin ketika seseorang itu berbuat maksiat, berbuat dosa, tidak ada orang lain yang melihatnya, dan lalu kemudian orang pun menganggap dia baik-baik saja atau memuliakannya, tetapi di hadapan Allah yang bersangkutan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimisliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asim ka'annama ughsyiyat wujuhum qita'an minal laili muzlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang berbuat maksiat akan mendapatkan balasan kejahatan yang setimpal dengan yang telah mereka kerjakan, dan mereka diselubungi kehinaan akibat dari kejahatan tersebut. Jadi jelas sekali di sini, wa tarhaquhum zillah. Mereka akan diliputi kehinaan. Mereka akan diliputi dengan kehinaan. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan tidak hanya itu, kemudian dikatakan tidak ada bagi mereka seorang pelindung yang akan menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Ya. Kalau kita dihina oleh manusia gak apa-apa, tapi kalau kita dihina oleh Allah, mau kemana lagi kita ingin mendapatkan kemuliaan? Hadirin, maksiat, dosa hanya akan mendatangkan kehinaan. Lalu yang keempat, bahaya maksiat adalah akan melenyapkan ghirah di dalam hati. Ya. Apa itu ghirah? Ghirah itu adalah rasa cemburu, ya. Ketika kemaksiatan itu dilakukan, hilangnya rasa cemburu ketika kemaksiatan dilakukan, ya. Padahal ini penting, setiap kita harus punya ghirah, punya kecemburuan, ya. Kekuatan yang penting dalam hati kita untuk kita membenci satu keburukan, satu kemaksiatan gitu. Kalau manusia sudah kehilangan ghirahnya, artinya dia menganggap biasa,
Tidak ada lagi kebencian dalam dirinya ketika melihat keburukan, ketika melihat kejelekan seperti itu. Dosa dan maksiat akan melenyapkan girah, kecemburuan di hati. Padahal girah merupakan kekuatan bagi kehidupan hati. Hadirin, yang membuat kita meninggalkan, yang membuat kita menjauhi, menghindar dari perbuatan maksiat ketika kita punya girah dalam diri kita. Ya. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, berbuat maksiat, maka girah itu hilang. Tidak ada lagi security dalam diri kita. Tidak ada lagi pengaman lagi dalam diri kita. Ya. Tidak ada lagi tameng dalam diri kita. Karena maksiat dianggap biasa-biasa saja. Jamaah sekalian, ada sebuah hadis Nabi yang artinya tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Karena itu dia haramkan kejahatan lahiriah dan batiniah. Dan tidak ada yang lebih senang kepada alasan seseorang daripada Allah. Karena itu dia utus para utusan sebagai pemberi kabar gembira dan pengingat. Serta tidak ada yang lebih suka kepada pujian daripada Allah. Karena itulah pujilah Allah. Jamaah sekalian, jadi orang yang melakukan kemaksiatan, ya, dia sedang menghilangkan kekuatan yang namanya girah dalam dirinya. Ada satu cerita, hadirin, ini dalam beberapa riwayat disebutkan ini, ya. Dalam beberapa keterangan Amr bin Maimun al-Audi, saya baca dalam beberapa riwayat, ya. Jadi dulu pernah kejadian pada zaman jahiliyah, ya, bahkan Amr bin Maimun sendiri yang menyaksikan, melihat seekor kera, ya, seekor kera jantan berzina dengan seekor kera betina, ya. Lalu kera-kera lain segera berkumpul dan mengerumuni dan merajam keduanya. Bayangkan, Pak, ini ceritanya agak panjang sebetulnya. Jadi ada sepasang kera gitu, ya, dan kemudian sepasang kera jantan dan betina ini yang tanpa sepengetahuan si kera betina ini, si kera jantan ini, ada kera muda yang mendekati kera betina gitu, ya, dengan bahasa binatang tentu saja. Akhirnya si kera betina ini tergoda oleh kera muda jantan, ya, dan kemudian mereka ini melakukan hubungan bersetubuh, mereka berzina begitu, ya kan gitu. Singkat cerita, ya, kemudian si kera jantan ini yang pasangan dari kera betina yang berzina tadi mencium, ya, sesuatu yang mencurigakan, ya, gitu. Dan ternyata akhirnya dia menemukan ada kera muda yang ternyata telah berzina dengan zina betina tersebut, kan gitu. Dan kemudian dia memanggil teman-temannya kera-kera yang lain dan bersama-sama mengerubuni si kera jantan tersebut, dan kemudian keduanya betina itu pun juga dibunuh oleh kera-kera tersebut. Ini satu kisah yang banyak diceritakan oleh para ulama seperti itu. Dan ini pelajaran sesungguhnya bagi kita, bahwa pada binatang pun mereka punya insting untuk menilai sesuatu itu buruk, ya, seperti itu. Bahkan ada beberapa keterangan juga seekor unta jantan, seekor unta jantan, ya, diminta oleh majikannya, oleh pemiliknya untuk mensetubuhi ibu kandungnya, induknya seperti itu, ya, gitu. Dengan cara apa? Ditutup matanya, ya, begitu. Dan kemudian terjadilah, dan setelah tahu kemudian ternyata itu adalah induknya, maka si unta jantan tadi marah kepada si majikannya atau si pemiliknya, dan kemudian si pemilik itu dibunuh atau diinjak-injak sampai mati seperti itu. Jadi ada beberapa riwayat yang kita bisa baca dalam beberapa keterangan terkait sampai binatang pun seperti itu, ya. Ini pelajaran tentang namanya dosa gitu. Apalagi manusia yang diberikan akal sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga diberikan agama, tuntunan untuk menjadi pegangan. Karena binatang pun masih mereka punya aturan, punya etika, kira-kira seperti itu yang mereka pegang untuk tidak melanggar seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, cerita ini kesannya mungkin agak dianggap mungkin bodoh oleh sebagian orang, tapi kita bisa baca dalam beberapa riwayat seperti itu, ya, bahwa bagaimana Allah ingin mengajarkan juga kepada kita betapa manusia diberikan akal, diberikan agama, ya, harus bisa melindungi diri dari perbuatan yang tidak baik, ya, gitu. Bahkan binatang pun yang punya keterbatasan, mereka masih punya semacam pakem, ya, bagaimana mereka bersikap, ya, seperti itu.
Kemudian hadirin rahimakumullah, yang kelima, bahaya daripada dosa adalah jatuh di mata Allah. Ya, tidak ada harganya dengan kemaksiatan itu, seseorang pelaku maksiat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 18, di mana Allah mengatakan, yang artinya tidaklah engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata dan kebanyakan manusia. Akan tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Nah, ini tentu mereka, orang-orang yang dihinakan oleh Allah adalah ketika mereka tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mau sujud berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, di sini disebutkan bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan, ya, mereka semua sujud. Bahkan sebagian manusia sujud kepada Allah. Tapi ada orang yang tidak mau sujud kepada Allah, dia maksiat. Maka mereka, manusia seperti itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa mereka telah menghina Allah dan menentangnya. Sekiranya mereka memuliakannya, niscaya akan diselamatkan. Dan tiap hamba yang dihinakan oleh Allah, niscaya tidak akan ada yang menghargainya. Lalu yang keenam hadirin rahimakumullah, bahaya maksiat, bahaya dosa adalah pelakunya tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, ya. Akan dicuekin oleh Allah, akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, tidak akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali hadis-hadis tentang manusia-manusia yang maksiat yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Saya mengutip salah satunya saja ini, ya. Salah satu la kalamahumullahu yaumil qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim. Ya, ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan disucikan mereka oleh Allah, tidak akan diajak, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Justru bagi mereka disediakan azab yang keras. Siapa mereka? Yang pertama, syekhun zanin, adalah orang yang berzina, ya. Wa malikun kadzab, kemudian pemimpin, seorang raja, ya, seorang penguasa yang pembohong, ya, yang berdusta, yang menipu rakyat, ya. Wa'ailun mustakbirun, dan kemudian orang miskin yang sombong. Ini orang miskin sombong ini, ya kan itu. Kalau orang kaya sombong masih ada pantas-pantasnya ini. Ini orang miskin sombong kan itu. Inilah 3 golongan manusia di antara sekian banyak, ya. Orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena durhakanya mereka, karena maksiatnya mereka, karena dosa yang mereka kerjakan, ya. Tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilihat oleh Allah, tidak ada kesucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, bahaya dosa adalah amal kebaikan pelaku dosa tadi tidak akan diterima oleh Allah. Ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu la yaqbalullahu minhum yaumil qiyamah sarfan wala adlan. Ya, tidak 3 golongan, ya. 3 golongan yang tidak diterima usaha dan keadilannya. Artinya kebaikan mereka tidak akan diterima pada hari kiamat. Ya, siapa mereka? Akun, yaitu orang yang durhaka, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya. Yang kedua adalah wamanan, ya. Wamanan, orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya, mengungkit-ungkit, ya. Ini kalau bukan saya masjid ini nggak beres nih. Tuh orang itu dulu susah, sekarang wah dia maju saya yang bantu gitu. Ngungkit-ngungkit begitu, ya. Kemudian muqadzibun bil qadar, orang yang mendustakan takdir, ya. Tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya gitu. Nah, ini hadirin bahwa orang-orang yang berbuat maksiat, kebaikan-kebaikan mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, yang kedelapan, diharamkan surga. Ya. Bayangkan hadirin, mau kemana lagi tempat yang mau kita tempati kalau kita diharamkan surga kelak di yaumul qiyamah jika kita berdosa, ya. Maka jangan kita berbuat dosa. Rasulullah mengatakan ada 3 golongan manusia, ya, yang tidak akan dapat surga, diharamkan, ya, dari surga. Salah satu qad haramallahu alaihimul jannah. Yang pertama adalah mudminul khamar, ya. Orang yang minum minuman khamar. Ini sampai matinya dalam keadaan mati, dalam keadaan mabuk, ya, dalam keadaan menjadi pecandu khamar, ya, seperti itu. Kemudian wal aq ini adalah tadi orang yang durhaka kepada orang tuanya, haram dari surga. Wadayus, kemudian yang ketiga adalah dayus, ya. Orang yang rela menjual anak dan istrinya. Atau dalam tafsir lain adalah seorang suami yang membiarkan istrinya maksiat, gitu, ya, tidak dicegahnya. Seorang ayah yang membiarkan anaknya bermaksiat,
ya, tidak dicegahnya. Itu adalah dayus. Inilah 3 golongan manusia yang diharapkan dari surga. Dan yang terakhir, yang ke-9, bahaya daripada berbuat maksiat adalah dijanjikan neraka. Wa man jaa'a bis-sayyi'ah faqubbat wujuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Siapa yang datang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Apakah kamu diberi balasan selain yang setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan? Jamaah sekalian, jadi orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang perbuatan dosa, dijanjikan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mudah-mudahan beberapa ayat dan hadis yang telah dibacakan ini akan menjadi semacam pengingat bagi kita, menjadi peringatan bagi kita, ya, rambu-rambu bagi kita agar kita senantiasa terhindar dari segala perbuatan maksiat. Karena begitu berat kerugian, begitu berat bahaya yang akan ditimpakan, ya, akan datang kepada orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam perbuatan dosa, dan kita selalu dibimbing oleh Allah dengan hidayah dan taufiknya, selalu melakukan kebaikan, kebenaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, semoga manfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.